Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita hanya memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan umur, kesempatan, kesehatan, pertemuan atau padang kisi-kisi runtuh untuk kemudian mempelajari, mengenal apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kita selaku seorang hambanya. Di antara resep Al-Quran untuk kemudian kita ini senantiasa berada di atas petunjuk adalah dengan senantiasa memperbaiki ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Lalu kemudian setelah itu kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kemudian di antaranya adalah senantiasa kita mengajak dalam kebaikan. Kemudian senantiasa berkumpul dengan orang-orang yang ingin atau semangat di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita bisa ketahui dari doa tersebut, ihdina. Tidak mengatakan ihdini, tunjuki saya, tapi tunjukilah kami. Sama juga ketika beribadah. Ketika kita beribadah seorang diri, godaan syaitan itu begitu kuat. Lalu kemudian kita laksanakan secara berjamaah, misalnya salat berjamaah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Seharusnya orang-orang yang melaksanakan salat itu berada di atas petunjuk. Selama kalau dia memahami apa yang dia ucapkan dan betul-betul muncul dari dalam dirinya doa dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku pasti saya kabulkan. Bagaimana jika seandainya doa itu adalah ayat? Bagaimana jika seandainya doa itu dipanjatkan dalam salat? Bagaimana jika seandainya doa itu minimal 17 kali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka tidak mungkin seseorang itu tersesat. Ya, kalau betul-betul ketika dia salat itu membaca ihdinas siratal mustaqim, muncul pengharapan dan doa di dalam dirinya, tahu betul bahwa dia sedang berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Ihdina as-siratal mustaqim. Alhamdulillah, kita masih bisa berkumpul membaca atau mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ar-raqaiq. Ar-raqaiq itu artinya hal-hal yang dapat melembutkan hati. Kita tahu bahwa di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ala inna fil jasadi mudghah.
Ketahui bahwa pada diri seseorang itu ada segumpal darah. Idza saluhat, kalau itu baik, saluhal jasadu kulluh, baik seluruh jasad. Wa idza fasadat, fasadal jasadu kulluh. Kalau itu rusak, rusak seluruhnya. Dan di antara hal yang kemudian kebenaran itu begitu sulit masuk ketika hati itu keras. Kaswatul qalb. Hati itu keras. Ya. Matujuati. Nah, ini karakter yang susah hidayah itu masuk. Ya. Hidayah itu masuk. Penjelasan seperti apapun, kalau misalnya dia memang tidak mau membuka hati, maka hidayah itu tidak akan menyapa dia. Ya. Maka hati ini sangat perlu untuk dilembutkan. Sangat perlu untuk dilunakkan. Maka ar-raqaiq adalah upaya untuk melembutkan hati kita, dan ini semuanya bersumber dan datang dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ar-raqaiq yang pertama adalah la taktar bi ni'matai as-sihhati wal farag. La di sini la an-nahiyah fungsinya menjazam, fi'il mudhari, la taktar. Jangan engkau tertipu bi ni'matai, dengan dua nikmat. Asalnya bi ni'matai ini cuma dia bersandar jatuh nunnya. Dengan dua nikmat, yaitu as-sihhati wal faraghi, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Yang kebanyakan kita tertipu di sini. Menyangka bahwa si dasa ngelihat terus mau sehat. Kita menyangka bahwa waktu lowong itu selalu akan ada. Sehingga kemudian kalau waktu lowong ada waktu luang, apa yang kita lakukan? Jalan-jalan. Refreshing. Kesana kemari. Kita katakan mumpung waktu lowong. Kita tertipu. Padahal waktu-waktu yang seperti itu, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani magmunun, dua nikmat di mana banyak sekali, magmunun fihi ma katsirun minan nas. Kebanyakan orang-orang itu tertipu. As-sihhatu wal faraq. Ya pertama tu di telinga kumalasaki. Kedua, seandainya biasa rumelesi-lesiku, wakatiangi maguru. Ya. Tiba waktunya dia sakit baru teringat semua. Atau kemudian waktu luang, ketika waktu begitu sempit baru dia teringat. Wah, dulu waktu ku malolomo pemagir biasa dia wakati maguru. Waktu saya masih bujang, kenapa dulu saya tidak? Nah, akhirnya sudah menikah, ada istri, ada anak. Nah, waktu semakin sempit, harus berbagi. Akhirnya muncul penyesalan. Tertipu kita dengan dua nikmat ini. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ya. Sehingga kemudian kita itu begitu sibuk. Setelah sibuk baru napaki lomah ketiang. Banyak ulama mengatakan bahwa istri itu menikah dan punya istri itu seperti sedang berada di atas kapal, di atas laut. Dan ketika punya anak seperti kalau kapal itu telah bocor. Ya narobada pungat timpa. Habis waktu. Ya. Untuk menyelamatkan sehingga perahu itu tidak tenggelam. Ya. Jadi ketika menikah berarti orang itu sedang nasorongi sampana napa mateng ngatasi. Ketika dia melahirkan anak maka kemudian perahu itu bocor. Itulah yang kemudian dia berusaha untuk hidupi dan habis waktunya untuk itu. Ya. Dan seperti itulah kehidupan. Artinya syukurilah nikmat ketika ada waktu, ya, nikmat luang, nikmat waktu, dan syukurilah ketika kita mendapatkan kesehatan atau dalam kondisi sehat. Dengan apa? Perbaiki akidah dan perbaiki ibadah. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah itu menjalankan perintah dan menjauhi larangannya.
Ya pertama tu disengi bagaimana waktu itu begitu berharga ketika tidak ada lagi waktu tersebut. Ya apa disesek ya kutedengi. Begitu biasanya. Ya, kalau mau tanya tentang pentingnya itu waktu, tanyalah orang yang ketinggalan pesawat. Kutanya ki, kada poger. Beda 1 menit, 2 menit, seandainya tiga cede. Saya tidak ketinggalan pesawat. Tanya kepada orang yang kemudian dia ujian sisa berapa menit dan ini masih ada yang belum dia. Ya, dan sedangkan dia tahu jawabannya, tapi waktu tidak memungkinkan. Tanya, penting sekali itu waktu di situ. Ya, penting sekali waktu pada saat itu. Kalau mau lebih real lagi, lihatlah pertandingan bola. Kalau penambahan waktu, berapa menit saja itu. Justru itu lebih penting daripada berapa menit, ya. Pertama itu. Berapa menit orang kalau main bola? 90 menit, ya. Ya. Justru penambahan itu lebih penting daripada oke, magir na di akhir na pemaketian karena dia lihat waktu. Cedek mani. Ya. Kalau mau lihat kencang-kencangnya orang itu lomba lari, lihat. Kalau sudah dekat garis finish, kondisi kalau pada mengencar. Penting sekali waktu itu, tapi ketika kita berada di waktu luang, kita merasa bahwa ya, mega mopa masih luas waktu dan seterusnya. Jangan tertipu. Sehingga kemudian hati ini susah untuk dilembutkan dan dilunakkan. Maka selalu kita merasa kita sehat. Selalu kita merasa kita ini punya waktu. Hati itu tidak lunak menerima agama dan menerima syariat Allah Subhanahu wa taala. Hati itu tidak lunak untuk memperbaiki akidah. Hati itu tidak lunak atau tidak lembut untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan tertipu. Sebagaimana hadis Nabi SAW, 2 nikmat kebanyakan orang tertipu, yaitu kesehatan dan waktu lowong. Kemudian yang kedua, la aisha illa aishul akhirah. La di sini la linafil jinsi, menafikan semua jenis. Artinya tidak ada sama sekali. La aisha, ya, tidak ada sama sekali. Ini didasarkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di surat Bukhari. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Betulnya seolah-olah kehidupan dunia tidak ada, padahal ada. Padahal ada, ya, buktinya kita ada di dunia ini. Tapi la Aisyah, kehidupan yang sesungguhnya itu adalah atau tonggang akhirat. Kita akan lihat bagaimana dunia ini begitu tidak ada gunanya. Sampai kemudian ya roto kapere ematu, maka daya letani kuntu turaba. Menengir lino biasa mencita anak bawang. Saya jadi tanah saja. Begitu pertanggungjawabannya terhadap apa yang dilakukan di dunia begitu berat. Ya. Orang-orang yang sudah meninggal kemudian dia mengatakan, ya Allah kembalikan saya la'alli a'malu salihan fima tarak. Supaya saya bisa beramal amal yang pernah saya tinggalkan. Biar sejenak saja. Tapi kan tidak bisa lagi. Ya, la aisha illa aishul akhirah. Ini kisah hadis ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati para sahabat itu begitu susah payah menggali parit ya di perang Khandaq. Ya. Peralatan yang begitu minim. Ya. Strategi hanya itu, mau apa lagi? Harus gali. Kemudian Nabi SAW menyemangati, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan yang sesungguhnya kecuali kehidupan akhir. Jadi, kalau kita itu surut di dalam mempelajari agama Allah, mungkin niat itu memang sudah menyimpang. Membela kapan niatnya. Apapun yang kaitannya dengan agama, kalau kemudian muncul semangat itu turun, mungkin yang bergeser itu adalah niat. Semakin jauh niat itu dari akhirat, semakin kita tidak bersemangat menghadapi atau menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi semakin kuat kehidupan akhirat itu, semakin orang itu akan kuat melayani atau menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Koirmonro, ya. Motivasi itu yang sangat penting. Apa yang melatar belakangi kita
sehingga kemudian kita melakukan sesuatu. Kalau dunia, itu adalah sandaran yang paling lemah. Motivasi yang paling lemah itu lino. Karena itu lino, sesuatu yang kemudian, ya, kalau ya diruntuk toh, ya, kalau tidak ya rugilah. Sudah dia niatkan padahal kemudian belum tentu dia mendapatkan. Kalau akhirat terjamin, ya. Kalau seorang itu ikhlas maka pasti dia akan mendapatkannya. La aisha illa aishul akhir. Ya, ini bisa selalu kita hadirkan. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Kita banyak harta, kita perkaya diri di dunia, perbaiki rumah, leuselei. Bagaimana kita memperbaiki kehidupan kita di akhirat? Jangan harta itu cuma dipakai di dunia, tapi juga dibawa sampai mati. Sebab harta bisa dibawa sampai mati. Harta bisa dibawa sampai mati. Ya. Buktinya orang yang bangun masjid, hartanya masuk ke masjid, tapi yang terbangun di surga. Ya, membana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid, Allah bangunkan rumah dia di surga. Ya. Seperti itu. Jadi orang harta itu bisa dibawa mati. Cuma caranya saja yang mau kita ketahui. Kemudian yang ketiga, al-akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ya. Harta itu akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ya. Nabi SAW bersabda, "Mawdi'u sautin fil jannati khairum minad dunya wa ma fiha." Ya. Bahwa sesungguhnya tempat yang kecil yang biasa ditempati untuk cambuk, ya. Artinya yang paling besar itu adalah kayunya, kemudian talinya bisa dililit, kecil. Ya. Satu tempat itu lebih baik, mau diunsur fil jannah itu lebih baik daripada dunia. Ya. Jadi sedikit saja yang kita lakukan dari amalan akhirat itu lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Makanya Nabi SAW banyak sekali amalan, misalnya 2 rakaat sebelum subuh, rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, wala gadwatun fi sabilillah aw rauhatun khairum minad dunya wa ma fiha. Artinya satu masa di waktu pagi atau di waktu sore kita di jalan Allah itu lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Jadi akhirat itu khair, selalu lebih baik. Wa abqa, dan lebih kekal. Selalu lebih baik dan lebih kekal. Tapi kan kebalikannya, kita wa tuhibbunal mala hubban jamma, kita begitu sangat mencintai dunia. Inilah yang kemudian membuat hati itu keras. Ketika kita menganggap bahwa loki tua sibuk purelino, itu tidak bisa. Ya, akhirnya hidayah itu begitu susah masuk. Al-akhirah khairu wa abqa. Kemudian yang keempat, kun fid dunya ka'annaka gharib. Ya, jadilah engkau di dunia seolah-olah engkau itu adalah gharibun, orang asing. Topole-pole. Desanya topole-pole, ya. Berarti dia tujuannya akan meninggalkan itu. Akan meninggalkan itu. O abiru sabilin, atau orang yang lewat di sebuah jalan, tomalaleng, pengembara. Ya. Jangan menganggap bahwa dunia ini adalah tempat tinggal. Kayak Imam Syafi'i mengatakan, inna lillahi ibadan futana, talakud dunya wa khaful fitana, nazaru fiha falamma alimu, laysa lihayyin fiha watana. Jadi Allah punya hamba-hamba yang cerdas. Ya. Nalillahi ibadah talakud dunya wa khaful fitnah. Mereka tinggalkan dunia, takut fitnah. Nazaru fiha, melihat dunia ini, ketika mereka mengetahui bahwanya bukan tempatnya orang, bukan tempat kekalnya manusia di sini. Ya. Maka mereka itu
menjadikannya seperti lautan. Wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Kemudian menjadikan amal solehnya itu sebagai perahu untuk menyeberangi. Dan banyak orang yang tenggelam di dunia ini. Ya. Seperti orang yang asing atau orang yang sedang melakukan perjalanan. Ini sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita rencana lama di dunia, ini yang mempengaruhi hati itu. Ya. Selalu ada angan-angan atau rencana lama tinggal di dunia. Dia tidak mau tinggalkan itu, disitulah susahnya. Ya. Sama kalau misalnya orang berangkat kuliah keluar daerah, ya kung kemetor rencana na mon corona sila kampung itu yang susah. Di nelomah ketiang. Ya. Jadilah dia mahasiswa abadi. Mahasiswa abadi. Ya. Di nelo selesai. Sinasel lo monro. Lama ini ternyata saya yang paling tua banyak junior. Nah, seperti itu. Begitu orang tertipu ketika dia menganggap bahwa dia selamanya akan di situ. Ya. Sama kalau kita berangkat belajar di luar negeri, kita awal-awal iya. Tapi kalau sudah tinggal, biar berapa tahun kita tinggal, ternyata kampot tak. Ada waktunya kita akan pulang. Nah ini kalau pulang, datang ke Indonesia, kita sudah ditanya, oh boleh mani. Matuntu padiseng, kita sudah ditanya begini, ditanya begitu. Sama nanti kalau di akhirat. Bakor. Ya. Dunia ini adalah mazra'ah, tempat menanam. Di akhirat baru kita tuai. Jadi simat tajan nikmatu. Tapi apa yang kita mau panen di matu kasih ditanam. Seperti itu. Jadi di dunia ini ya kita hanya merantau saja. Ya. Namanya merantau, persiapkan bahwa kita akan pulang ke kampung. Jadi besok mabangun padane kampota. Ya. Kalau mau membangun, bangun di akhirat. Kasih masuk di masjid. Ya, untuk membangun akhirat. Lisu ni matu di depan yo kena wasili. Jadi dia itu merantau dan mencari di dunia, nanti dia transfer ke akhirat. Koni rumah tu naruntu. Jadi tidak apa-apa kecil rumah di dunia, besar rumah di surga. Fasilitas sangat minim di dunia, tapi di akhirat fasilitasnya mewah. Ini orang yang tahu betul-betul hakikat dunia dan hakikat akhirat. Ya. Sama kita orang Bugis, kan hidup orang Bugis itu terkenal perantau. Ya. Seharusnya karakter itu dibawa. Maka tidak akan pulang kecuali dia sudah berhasil. Ya, kecuali dia sudah berhasil. Pantang pulang sebelum berhasil, itu prinsip orang Bugis. Ya, pura babara sompeku, pura tangkisi guliku, ya, walai telenge nato wali. Artinya nalebirangit telenge nato wali. Itu prinsip itu. Tapi itu tidak terpakai ketika urusannya akhirat. Ya, biarlah saya habis-habisan di dunia. Yang penting matu kalau suka di kampungnya, di akhirat apa yang saya sudah upayakan saya dapati di akhirat. Jadi itu prinsip. Ya. Ketika kita menjalani hidup ini, bahwa kita sebagai perantau pasti akan meninggalkan. Itu lepa-lepang, topole-pole ya harga lepa-lepang. Ya. Kemudian yang kelima, al-ana qabla fawatil awan. Makokoh, sekarang sebelum fawat berlalunya waktu. Ini didasari dengan sambungan tadi itu dikomentari oleh Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan, "Idza amsayta fala tantaziril masa." Yakumu rapi wattu ni jamu tajang wattu ele. Faida asbahta fala tantaziril masa. Yakumu rabi wattu ele aja mutajang wattu araweng. Jangan suka menunda. Nah, ini penyakit amal karena kita selalu suka menunda. Al-an makukuh.
qabla fawatil awan, sebelum waktunya berlalu. Ya ko boleh waktu sempanya ki ko pak masuni waktu na mau kesesebugi mas sempanya di itu na tu. Ya, seperti itu. Jadi kalau apa yang Allah mudahkan lakukan segera. Pak lo ni matu itu nena waktu bukan mi waktunya. Seperti itu kewajiban-kewajiban yang memiliki waktu tertentu. Sama puasa, ya. Kemudian salat, kemudian zakat, Baqarah. Kemudian yang keenam, ma yudrika la'alla ajalaka aqrabu syai'in minka. Tahu apa kamu? Barangkali ya, ajalmu itu sesuatu yang lebih dekat darimu dari sesuatu yang lain. Kita siapkan semua rencana ini. Ternyata yang paling dekat yaitu ajal. Ya. Dan itu diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam khattan Nabi sallallahu alaihi wasallam khattan murabba'an wa khattan fil wasati kharijan minhu wa khattan sigaran ila hadha alladhi fil wasat fi min janibihi alladhi fil wasat. Qala hadha al-insanu wa hadha ajaluhu muhit. Jadi ibaratnya kalau kita mudahkan seperti ini. Ya, kita di sini manusia baru kemudian kita sudah membuat rencana. Ya. Ternyata yang paling dekat ini adalah kematian. Napalawangi ki antara kita dengan rencana kita. Kita tidak tahu ternyata yang paling dekat dari kita sekarang ini adalah ajal. Sedikit bergeser sudah ketemu ajal tersebut. Ya, sedikit bergeser kita akan ketemu dengan ajal tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, atau kata Anas, khattan Nabi sallallahu alaihi wasallam khututan, Nabi pernah menggaris-garis, membuat garis-garis. Faqala hadzal amal, ini adalah angan-angannya manusia, wa hadza ajaluhu, dan sedangkan ini adalah ajalnya. Fa bainama huwa kadzalik, sementara dia berupaya mencapai angan-angannya itu, idja'ahul khattul akrab. Ternyata yang datangi dia adalah garis yang paling dekat, ajalnya. Nah. Dan kebanyakan seperti itu. Ya. Di puncak karir ternyata isu Yobi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan banyak seperti itu. Apalagi di akhir-akhir zaman itu memang mati mendadak itu memang itu sudah menjadi ketetapan. Tiba-tiba mati, dia tiba-tiba. Ya, cuma sebab-sebabnya tidak dinampakkan. Ya. Semuanya telah ditentukan, cuma kekoreolokan sebabnya jelas. Sakit. Ya. Kalau sekarang tidak. Atau di akhir zaman itu diantara tandanya adalah banyak orang yang tiba-tiba mati. Mendadak. Ini talewitan seruntuk moga dendre. Ya, seperti itu. Jangan tertipu. Kalau kita sampai di umur tersebut, ya. Dan umur umatnya Rasulullah SAW yaitu baina sittin ya ila sab'in, baina sittin wa sab'in, antara 60-70. Ya. Atau fokus sittin, di atas 60, ya, 63 tahun. Lebih dari itu bonus. Tapi bonusnya pun dipertanggungjawabkan. Ya. Jadi jangan tertipu. Ini juga didasari oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'dzarallahu ila mri'in, Allah memberikan udzur kepada seseorang, akhara ajalahu hatta ballagahu sittina sana. Dia tunda ajalnya sampai dia berumur 60 tahun. Ditunda saja. Jangan sampai kita tertipu ke dia melampaui mau umurku. Ya. Kemudian yang ke-8, ihdar an takuna kabiras sinni syabbal qalbi fid dunya wal amal. Hindari, hati-hati, waspada bahwa engkau menjadi tua umur tapi masih muda hati dalam dunia dan angan-angan. Ini bahaya.
Ya, tuli malolo na sa di papinadin na semangat dunia. Loh, kalau dilihat umurnya sudah tua tapi kok zaman-zaman Lino itu seperti masih muda terus. Ya. Zaman-zaman Lino saya masih pajang macosi. Macosi ku masih pajang. Tapi kalau Lino kembali muda. Ini hati-hati. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la yazalu qalbul kabiri syabban fi snataini fi hubbid dunya wa tulil amal. Senantiasa orang itu kalau sudah tua, hatinya itu biasanya masih muda dalam dua hal. Cinta dunia dan panjang angan-angannya. Ya. Harusnya kalau umur sudah tua, juga hati sudah tua. Tua dalam, maksudnya semangat di dalam mengejar dunia, ya, dengan panjang angan-angannya. Nah, ini yang hebat ini kalau umur masih muda, tapi hati sudah tua. Wah, dekat akhirat. Selalu pikirnya akhirat, akhirat. Dan kita bisa lihat kesibukan kita, bahwa kita ini sibuk dunia atau sibuk akhirat. Kemudian yang kesembilan, takbar. Kamu akan tumbuh besar. Wala yakbaranna ma'aka, tapi jangan tumbuh bersamamu hubbud dunya wa tulul umur. Yaitu ya, cinta dunia dan angan-angan untuk panjang umur. Kalau orang mengetahui hakikat dunia, takut dia berdoa, ya Allah panjangkan umurku, mitawi. Karena kan ini kita bicara tentang tanggung jawab. Ya. Sama kalau kita diberi tugas berat, diberi tugas di mana, di pedalaman atau apa. Yang paling kita takuti itu adalah memperbaharui kontrak dan diperpanjang. Wah, itu yang paling kita takuti itu. Sama di dunia. Dan dunia ini adalah tempatnya kita diuji dan akan dipertanggungjawabkan nanti itu. Jadi itu para ulama mitau berdoa, ya Allah panjangkan umurku. Kalaupun berdoa dia tambah, harus lengkapi dalam kebaikan dan ketaatan. Sebab seharusnya umur kita sampai segini megeloni. Kemudian kita dipanggil dan betul-betul di atas petunjuk, di atas hidayah. Ternyata milaziki lebih. Nah capur ini jah. Akhirnya dia su'ul khatimah. Ya. Sama ketika kita orang tua, kita sudah tua, kita hanya minta husnul khatimah, jangan melampai lade. Nanti kita sudah tua, ternyata anak ini menunggu kapan kita mati. Iya. Dia sudah tidak bisa urus, macam ini, maulu nih. Kita berdoa, karena kita selalu berdoa, ya Allah panjangkan umur. Dipanjangkan umurnya, anaknya selalu berdoa, ya Allah ambil cepat orang tua. Dia boleh murusui. Jadi doanya menyiksa keturunannya, menyiksa juga dia. Jadi berdoalah yang baik-baik. Berdoalah seperti doa-doa yang dituntunkan. Ya. Jangan ciptakan doa-doa tersendiri. Ya, menyusahkan nanti. Menyusahkan. Jadi kita akan tumbuh besar, tapi jangan sampai tumbuh besar bersama kita itu adalah cinta dunia dan terlalu panjang angan-angan. Keinginan untuk dipanjangkan umur. Kesimpulannya bahwa kita semua akan mati. Yang perlu kita siapkan itu hanya amal, akidah yang benar. Nah, ini kuncinya, ini tauhid. Kuncinya itu tauhid. Kemudian memperbaiki amal. Yang sampai kita sibuk memperbaiki amal, ternyata akidah rusak. Itu kan masih sia-sia betul? Ya. Jadi perbaiki tauhid. Makanya itu semua nabi dan rasul, semua rasul itu diutus untuk itu. Untuk memperbaiki tauhid. Ya. Jadi sangat disayangkan itu kalau misalnya sudah jadi muslim kemudian akidahnya belum baik. Dia pernah menggelar tekakna. Ya, akidah itu simpul ya dalam bahasa Arab. Ya. Simpul. Jadi kita harus memperbaiki simpul tersebut. Akidah kita kepada Allah, kepada malaikat,
Ya, kalau orang Bugis itu lebih pada akidah kepada Allah, itu yang paling inti. Ya, akidahnya kepada Allah. Hal-hal yang berkaitan dengan kesyirikan ini masih terlalu banyak. Ya, dan belum tersentuh. Masih terutama di kampung-kampung itu masih banyak belum tersentuh dengan dakwah tauhid.